salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas D 2023 STIMIK Mardira Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Implementasi dan Evaluasi Sistem Informasi Berbasis Komputer atau CBIS dalam organisasi modern, transformasi digital, serta industri 5.0. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nabila Febrianti dengan NIM 2311049. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nagila Fitriah dengan NIM 23110496. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Kurniadi dengan NIM 2311049. Selamat menyaksikan. A few moments later. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan implementasi sistem informasi berbasis komputer yang dimana CBIS. Implementasi adalah proses penerapan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Nah, di sini ada 5 poin mengapa implementasi CBIS sangat penting. Pertama, informasi akurat dan tepat waktu. CBIS memastikan manajemen memiliki akses ke data yang andal dan terkini untuk mendukung keputusan strategis. Kedua, otomatisasi proses bisnis, yang dimana mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan kecepatan serta konsistensi operasional. Ketiga, peningkatan produktivitas, sistem yang efisiensi, membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi. Keempat, dukungan pengambilan keputusan, yang dimana menyediakan alat analisis dan laporan yang mendukung perencanaan dan keputusan manajemen. Dan yang terakhir, kelima, data terintegrasi, menghubungkan departemen untuk menciptakan pandangan data yang komprehensif dan mencegah silosasi informasi. Nah, di sini ada tahapan implementasi CBIS. Pertama, perencanaan. Menetapkan tujuan sistem yang jelas, ruang lingkup proyek yang terdefinisi, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kedua, analisis. Menganalisis kebutuhan informasi, organisasi secara mendalam, memahami alur kerja yang berjalan, dan mengidentifikasi permasalahan serta peluang perbaikan dalam sistem saat ini. Dan yang ketiga, desain. Merancang arsitektur sistem, struktur database yang optimal, antarmuka pengguna yang baik, dan langkah-langkah keamanan data yang kuat. Desain harus mempertimbangkan skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan di masa depan. Dan yang terakhir, keempat, pengembangan. Melibatkan pembuatan perangkat lunak, konfigurasi perangkat keras yang sesuai, dan integrasi jaringan untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan harmonis. Ya, Putri Nabila Febrianti akan melanjutkan penjelasan tahapan CBIS selanjutnya, yaitu tentang memastikan kualitas dan penerapan uji coba dan implementasi. Uji coba atau testing ini adalah melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna, memiliki stabilitas yang tinggi, dan keamanan datanya terjamin dari ancaman. Maksudnya itu, sebelum kita meluncurkan sistem ke organisasi, maka harus melakukan dulu uji coba. Uji coba ini bisa digunakan untuk mengetahui seberapa banyak kesalahan atau error atau kekurangan sistem sebelum diserahkan ke pengguna. Nah, misalnya kita membuat suatu sistem untuk organisasi. Sebelum diluncurkan ke organisasi itu, kita uji coba dulu apa sih kekurangannya, apa sih kesalahannya, apa errornya. Setelah kita mengetahui kekurangan atau kesalahan errornya, kita bisa memperbaiki atau merevisi sistem yang akan kita luncurkan supaya pengguna nggak kecewa dengan sistem yang kita buat, serta ancaman dari kehilangan data atau cyber security juga dapat terjamin ya sebelum diadakannya
peluncuran sistem. Nah, setelah uji coba testing, tahap selanjutnya ada yang namanya implementasi atau implementation, yaitu menerapkan sistem baru ke lingkungan operasional organisasi secara bertahap, langsung dengan dukungan dan pelatihan yang memadai. Maksudnya itu, setelah uji coba testing, kita mengimplementasikan kepada pengguna. Nah, sesuai tadi contoh, kita itu membuat sistem ke sebuah organisasi. Maka, si organisasi itu harus kita pelajari dulu, kita latih. Ini cara memakai sistemnya gini-gini. Jadi kita itu harus bikin panduan pengguna cara untuk mengoperasikan sistem yang kita buat, supaya pengguna itu nggak bingung dengan sistem baru yang baru diterapkan ke lingkungan organisasi tersebut. Nah, setelah tahap implementasi ada yang namanya tahap evaluasi dan pemeliharaan atau maintenance, yaitu tahapan yang memastikan CBIS tetap relevan dan berfungsi secara optimal. Dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada evaluasi berkala. Evaluasi berkala ini yaitu mengukur efektivitas sistem terhadap tujuan awal dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Jadi kita itu setelah melakukan uji coba testing, implementasi, kita tuh mengevaluasi berkala, mengecek terus-menerus sistem yang kita buat, dan identifikasi nih area yang membutuhkan perbaikannya, sehingga yang asalnya error tadi menjadi tidak error, yang kurang dipahami sistemnya menjadi paham. Jadi kita harus mengecek secara berkala ya. Lalu dilanjutkan dengan perbaikan berkelanjutan, memperbaiki bug, meningkatkan kinerja, dan mengadaptasi sistem terhadap perubahan kebutuhan bisnis atau teknologi. Nah, setelah errornya diketahui, masalahnya diketahui, kita itu perbaiki kesalahan, perbaiki bug, perbaiki error, sehingga si sistemnya itu dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan kinerja. Kinerja yang ada di sistem itu harus lebih lancar, agar mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis atau teknologi di sistem itu juga. Dan yang terakhir, pembaruan keamanan, yaitu melakukan pembaruan perangkat lunak, meningkatkan kapasitas, memastikan sistem terlindungi dari ancaman keamanan siber. Jadi perangkat lunaknya itu harus diupdate, harus diperbarui supaya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi digital ya. Transformasi digital itu adalah proses perubahan menyeluruh dalam organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Nah, peran CBIS Computer Based Information System dalam transformasi digital ini ada beberapa ya. Yang pertama itu sebagai otomatisasi proses bisnis. Otomatisasi proses bisnis itu adalah pengurangan pekerjaan manual dengan sistem yang otomatis, sehingga proses pekerjaan lebih cepat dan akurat. Lalu peran yang kedua itu ada penyediaan data real time, yaitu memberikan informasi terkini yang update gitulah ya, untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat tentunya. Nah, peran yang ketiga ada pendukung pengambilan keputusan, yaitu membantu manajemen membuat keputusan berdasarkan data yang terstruktur dan analisis yang tepat. Ini sangat berguna ya untuk organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusannya cepat gitu ya dengan adanya CBIS, karena kita bisa berdiskusi lewat teknologi, kita bisa rapat lewat HP, misalnya lewat Zoom. Nah, keputusan yang diperoleh juga akan cepat. Kalau misalnya rapat misalnya lewat offline kan lama. Nah, dengan adanya teknologi ini kita bisa cepat mengambil keputusan. Lalu ada peran yang namanya peningkatan layanan pelanggan, yaitu mempercepat respon dan kualitas layanan bagi pelanggan melalui sistem digital. Sebagai pelanggan nih, kita misalnya pelanggan TikTok Shop atau Shopee Shop, kita mau belanja ke tokonya tuh tinggal chat aja, Kak, misalnya, ada gak ukuran baju yang segini? Nah, kan tinggal ketik aja ya di HP, nggak perlu datang langsung ke tokonya. Terus peran yang terakhir itu sebagai integrasi lintas divisi adalah menghubungkan berbagai departemen atau organisasi sehingga informasi dapat mengalir lancar antar divisi, mendukung koordinasi dan kolaborasi. Kayak misal ini mah rapat antar divisi A, divisi B, divisi C misal. Semuanya itu bisa berkolaborasi, berkomunikasi, berkoordinasi lewat teknologi, lewat HP. Jadi manfaatkan ya transformasi digital ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknologi pendukung CBIS modern ya. CBIS saat ini didukung oleh berbagai teknologi yang canggih yang memperluas kemampuannya. Teknologi pendukung CBIS modern ini ada beberapa ya, di antaranya Artificial Intelligence atau AI. AI ini membantu CBIS dalam menganalisis prediktif, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan yang otomatis. Seperti yang udah kita tahu bahwa AI itu sebagai pengganti manusia. Otaknya itu lebih pintar, lebih cerdas. Bahkan misalnya kita nanya tugas ke AI, dia itu bisa menjawab semuanya dengan benar dan baik. Tapi kita sebagai mahasiswa jangan mau dimanfaatkan AI, tapi kita harus memanfaatkan AI.
Jadi jangan ketergantungan dengan AI ya, diusahakan. Gak cuma untuk mahasiswa aja, untuk pekerja, pembisnis juga. Ya AI sebagai sarana untuk ngebantuin kita aja lah. Terus ada juga Internet of Things nih. Internet of Things atau IoT yaitu penghubung perangkat fisik untuk pengumpulan data otomatis memperkaya wawasan CBIS. Jadi CBIS itu nggak melulu ada di perangkat lunak, CBIS juga ada di perangkat fisik. Seperti ini, aku pernah bikin waktu semester 3, bikin lampu otomatis, terus pintu otomatis. Nah, lampu dan pintu itu kan termasuk fisik ya, dihubungkan dengan perangkat lunak yang ada di laptop, di komputer, dihubungkan dengan codingan. Nah, itu juga termasuk ke wawasan CBIS ya. Dan yang terakhir itu ada Big Data Analysis. Big Data Analysis yaitu memungkinkan CBIS mengolah volume data yang besar untuk menghasilkan wawasan strategi seperti analisis perilaku pelanggan. Jadi, dengan adanya Big Data Analysis ini, kita itu bisa tahu nih seberapa banyak data, seberapa banyak analis pelanggan lewat Big Data. Big Data ini datanya nggak cuma satu, tapi banyak ya karena big gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi lanjutan untuk CBIS yang efektif. Yang pertama ada cloud computing, mendukung akses data dan aplikasi secara fleksibel, efisien, dan hemat biaya, memungkinkan skalabilitas dan mobilitas. Yang kedua ada blockchain teknologi, menjamin keamanan dan transparansi data transaksi di dalam CBIS, sangat relevan untuk sistem keuangan digital dan pencatatan aset. CBIS dan konsep industri 5.0, sinergi manusia dan mesin, kolaborasi manusia dan mesin. Industri 5.0 menekankan sinergi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan, fleksibilitas dan adaptasi. CBIS memfasilitasi adaptasi terhadap dinamika pasar dan teknologi yang terus berkembang. Keterkaitan CBIS dan industri 5.0. CBIS membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan cepat dan terus berinovasi. Peningkatan pengalaman manusia, mengintegrasi kreativitas manusia dalam sistem otomatis untuk hasil yang lebih baik. Dalam era industri 5.0, CBIS berperan sebagai penghubung penting yang memungkinkan kolaborasi cerdas antara manusia dan mesin, menciptakan sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga berpusat pada manusia. Kesimpulan, di sini ada kesimpulan. CBIS Computer Based Information System adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang akurat dan bermanfaat. Penerapan CBIS meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.